Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengelolaan belangko ijazah pada tahun ajaran 2023-2024 ini pertama didasari oleh keputusan Kepala BSKAP. Kepala BSKAP ini adalah unit utama yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu. Ada dua keputusan kepala yang saling berkaitan erat yang perlu kita pedomani, dan semoga nanti juga di akhir acara keputusan Kepala BSKAP ini bisa diperoleh oleh Bapak Ibu Guru atau peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 010 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2023 dan 2024. Kemudian sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan BSKAP nomor 021.A tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala BSKAP nomor 010 tahun 2024. Ada 6 topik Bapak Ibu yang kemudian diatur dalam keputusan ini. Yang pertama kita akan bicara penetapan kelulusan dalam sistematika pekerjaan kita nanti. Yang pertama mengenai penetapan kelulusan, yang kedua adalah pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa saat ini posisinya sudah dilakukan distribusi kepada satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan di tiap wilayah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang ketiga dalam pedoman ini mengatur mengenai pengisian belangko ijazah. Setelah pengisian, kemudian yang keempat bicara penggantian dan pengembalian belangko. Kemudian kelima itu pemusnahan belangko ijazah, dan keenam adalah penatausahaan ijazah dan belangko ijazah. Jadi kira-kira ada 6 Bapak Ibu, 6 hal yang kemudian diatur dalam peraturan BSKAP ini yang sama-sama akan kita pedomani dalam implementasinya. Selanjutnya tadi bicara fase tahap pertama dalam sistematika pekerjaan kita mengelola belangko ijazah ini, yaitu penetapan kelulusan Bapak Ibu. Jadi satuan pendidikan itu menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dituangkan dalam bentuk apa? Penetapan itu yang pertama adalah surat keterangan lulus, dan yang kedua adalah ijazah. Dua-duanya ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan dua-duanya juga secara isi juga menjadi tanggung jawab penuh daripada Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian secara dasar hukum Bapak Ibu, ini kemudian kita berada dalam naungan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang mengatur penilaian sumatif pada jenjang dasar dan menengah itu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan, yang salah satunya adalah kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, kemudian juga sebagai informasi untuk Bapak Ibu semua, bahwa juga sudah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana juga di dalam pasal 10 ayat 2 diatur bahwa penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 6 dan pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar dan sederajat. Jadi itu sebagai satu dasar kemudian bicara penetapan kelulusan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah surat keterangan lulus. Ada contoh kemudian di samping, ada 4 hal yang kemudian kita pedomani bersama-sama bahwa surat keterangan lulus ini diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Kemudian surat keterangan lulus bersifat sementara. Nah ini bold ya Bapak Ibu ya, sekali lagi bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, surat keterangan lulus memuat identitas peserta didik dan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Dan yang keempat, satuan pendidikan penyelenggara, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus peserta didik yang telah ditetapkan lulus. Jadi ada 4 poin ini Bapak Ibu ketika kita bicara surat keterangan lulus.
Selanjutnya adalah tanggal penetapan lulus. Dalam konteks ini kita bicara kelulusan pada sekolah dasar, SDLB, program paket A yang sederajat ditetap tanggal 10 Juni tahun 2024. Kemudian bicara belangko ijazah Bapak Ibu, bahwa apa yang kemudian mendasari kita dalam pengadaan dan pendistribusian belangko ijazah ini itu disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu input dalam sistem data pokok pendidikan kita, yaitu sistem Dapodik, sesuai dengan data cut off atau data terakhir di tanggal 31 Desember 2023. Itu Bapak Ibu dasar kita menghitung jumlah kebutuhan SD di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai pengadaan dan pendistribusian Bapak Ibu. Jadi selain tadi jumlah yang memang real menjadi kebutuhan daripada Bapak Ibu yang ada di sekolah, kita juga berikan tambahan belangko ijazah sebagai cadangan, dan distribusinya juga bersamaan dengan belangko pada ijazah awal Bapak Ibu. Nah, kemudian kedua, ketika kita bicara untuk sekolah-sekolah kita yang berada di kondisi geografis yang sulit, itu kemudian ditetapkan oleh dinas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dalam hal dinas masih membutuhkan ya tambahan belangko ijazah setelah didistribusi, belangko ijazah dan belangko ijazah cadangan yang tidak digunakan dapat dialihkan oleh direktorat dengan memprioritaskan provinsi, kabupaten, atau kota terdekat. Jadi kemudian yang keempat juga bicara yang sama Bapak Ibu, bicara pengalihan belangko ijazah dan belangko ijazah cadangan untuk SD, SMP, SMA dapat dilakukan pada provinsi yang sama. Baik, selanjutnya ini adalah informasi Bapak Ibu mengenai spesifikasi teknis dan bentuk belangko ijazah. Ada kemudian jenisnya, secara prinsip mungkin jenis yang akan diterima oleh peserta didik pada tahun ini masih dalam bentuk kertas keamanan atau disebut dengan istilah security paper ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kertas berpengaman khusus. Untuk itu dibutuhkan ketelitian kita dalam melakukan pengisian nantinya dalam dokumen atau lembar ijazah tersebut. Ini berikut informasi mengenai spesifikasi teknisnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa lintasan pengaman, baik itu logo Garuda, kemudian teks ijazah dan lulus itu menggunakan IR transparan ink. Kemudian juga ada logo hologram 2 dimensi atau 3 dimensi, logo Kemendikbudristek. Jadi bila difotokopi bagian atas menjadi hitam dan bagian bawah menjadi putih. Jadi dia ada hologram khusus Bapak Ibu untuk menjadi pengaman kita bersama. Kemudian juga ada satu tanda di bawah itu yang anti copy. Dan di bawah dalam lintasan 9 itu berisi nomor ijazah. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita bersama adalah penomoran ijazah. Jadi ada 5 kodifikasi di sini yang perlu ketelitian kita bersama-sama. Jadi dimulai dari penomoran yang paling kiri yaitu DN. Nah, DN ini adalah kode untuk satuan pendidikan yang berada di dalam negeri. Kemudian kalau satuan pendidikan kita yang berada di luar negeri, dalam konteks ini misalkan SILN, dia kodenya LN atau luar negeri. Kemudian nomor berikutnya adalah kode provinsi. Kode provinsi ini merujuk pada Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Mungkin nanti listnya ada di slide selanjutnya. Kode yang sudah ditetapkan bicara dengan wilayah administrasi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, garing D-SD. Di sini adalah kode jenjang Bapak Ibu. Kode jenjang dan satuan pendidikan. D itu untuk SD dan SMP, M itu untuk SMA dan SMK dan seterusnya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat
garis miring selanjutnya, misalkan di dalam layar Bapak Ibu terlihat K13 atau K13. Nah, itu berisi mengenai kode kurikulum. Kemudian garis miring selanjutnya dalam layar yang berisi 24, kode 24 itu adalah untuk tahun penerbitan ijazah. Dan terakhir adalah nomorator belangko ijazah untuk SD, SMP, dan SMA dimulai dari 0000001 per provinsi. Selanjutnya tadi Bapak Ibu, ini adalah kode provinsi yang kemudian sudah ditetapkan oleh Kemendagri Bapak Ibu. 01 untuk Provinsi DKI Jakarta hingga nomor 38 kode untuk Provinsi Papua Barat Daya. Nah, ini Bapak Ibu contoh nomor ijazah dalam implementasinya. Nomor 1 adalah contoh jika satuan pendidikan tersebut menggunakan kurikulum 2013. Maka di dalamnya tadi yang sudah kita bahas bersama ada huruf K13. Kemudian yang nomor 3 untuk SD yang kemudian menggunakan kurikulum Merdeka, maka kode di dalam nomor ijazahnya KM. Berikut selanjutnya hal yang sama berlaku juga pada SDLB kurikulum 2013 maupun SDLB yang menggunakan kurikulum Merdeka. Di nomor 5 itu khusus untuk sekolah SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama. Dalam karakter nomornya di nomor 5 dia ada dalam kurung SPK, itu untuk menandakan secara khusus. Kemudian yang nomor 6 juga garis miring PA, itu untuk menandakan bahwa dia adalah program paket A. Nah, ketika nomor 7 tadi adalah contoh di mana ketika dia adalah sekolah Indonesia di luar negeri, maka kode paling pertamanya adalah huruf LN, Bapak Ibu. Berikut juga ketika dia adalah penyelenggara program paket A luar negeri, maka dimulai dengan huruf LN, dilanjutkan dengan garing PA. Itu secara teknis untuk contoh nomor ijazah Bapak Ibu. Selanjutnya adalah contoh belangko untuk kurikulum 2013. Yang menjadi daya pembeda itu ada di lembar belakang ya Bapak Ibu ya, bahwa dia masih ada klasifikasian kelompok A dan kelompok B. Kemudian ketika dia sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka, maka tampilan lembar belakangnya maka seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh belangko ijazah untuk SDLB yang menggunakan kurikulum 2013 dan SDLB yang menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah belangko ijazah SD SPK. Seperti halnya tadi ya Bapak Ibu ya, kita lihat kode nomor ijazah yaitu ada pada lembar bawah. Kalau dalam contoh ini ada di lembar sebelah kiri paling bawah, dimulai dengan huruf DN garing D strip SD dan selanjutnya. Kemudian ini adalah contoh untuk belangko ijazah program paket A. Ini adalah contoh untuk belangko ijazah SLN SD. Kemudian ini adalah contoh belangko ijazah program paket A luar negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah petunjuk umum ketika kita bicara pengisian belangko ijazah ya. Jadi yang pertama bahwa tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Ini adalah prinsip umum yang perlu kita pedomani bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengisian belangko ijazah menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan dalam pengisian, belangko ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Kemudian yang keempat, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Kemudian nomor 5, daftar mata pelajaran pada halaman belakang belangko ijazah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kecuali untuk SPK yang hanya berisi 3 mata pelajaran wajib.
Kemudian yang keenam, selain menerbitkan ijazah yang memuat 3 mata pelajaran wajib, SPK juga menerbitkan transkrip nilai yang memuat nilai pelajaran lain yang ditempuh peserta didik. Mungkin dalam hal ini adalah kurikulum yang kemudian dipilih oleh lembaga pendidikan asing pada SPK tersebut. Yang ketujuh, SPK mengadakan dan memberikan ijazah bagi peserta didik yang mengikuti 3 mata pelajaran wajib. Dan yang kedelapan, Satpen, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas, tidak diperkenankan untuk menahan ijazah peserta didik yang telah ditetapkan lulus. Itulah paduan umum kita bersama Bapak Ibu. Selanjutnya kita bicara hal yang teknis ya. Dalam pengisian kita mulai daripada nomor 1. Dalam layar yang Bapak Ibu lihat bersama bahwa angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Kemudian nomor 2, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN titik 2 diisi dengan NPSN yang menerbitkan ijazah tersebut. Kemudian nomor 3, Bapak Ibu, di situ adalah kabupaten kota, diisi dengan nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya, yang ada pada layar, Kabupaten Garing Kota Bekasi. Kemudian nomor 4 diisi dengan nama provinsi. Ini adalah contoh pada halaman depan Bapak Ibu. Selanjutnya penekanan juga untuk nomor 5 Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu angka 5 ini kita isi dengan nama peserta didik pemilik ijazah. Nah, catatannya nih menggunakan huruf kapital seluruhnya Bapak Ibu. Seperti yang ada di contoh, Doni Wibisono, kemudian ditulis dengan huruf kapital. Nama itu harus sama ya Bapak Ibu ya, yang tercantum pada akte kelahiran, kemudian data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi ini yang perlu kemudian ada waktu khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin dibantu juga dengan Bapak Ibu Guru untuk kembali menelaah akta lahir anak-anak kita. Jadi jangan sampai nama ini kemudian salah dalam pengisiannya, entah itu huruf atau yang lain-lain. Karena sekali lagi kita bersama-sama ingin memudahkan pelayanan bagi anak-anak peserta didik kita. Kemudian yang nomor 6 Bapak Ibu, tempat dan tanggal lahir. Jadi tempat dan tanggal lahir ini harus sama dengan yang tercantum pada akta lahir, data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi sekali lagi nomor 5 dan 6 ini kita perlu kembali telaah dokumen anak-anak kita, khususnya apa yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak kita. Jadi seperti contoh di atas, untuk nama sekali lagi menggunakan huruf kapital. Kemudian yang nomor 6 mesti kita sesuaikan lagi dengan akta kelahirannya, di mana anak tersebut dilahirkan, kemudian waktu lahirnya. Seperti contoh Kota Bekasi, koma, ada tanggal, ada keterangan bulan, dan ada keterangan tahun kelahiran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nomor 7 berisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Kemudian nomor 8 itu berisi mengenai nomor induk siswa pemilik ijazah. Kemudian nomor 9 itu berisi mengenai NISN atau nomor induk siswa nasional anak tersebut ya Bapak Ibu ya. Dan nomor 11 berdasarkan keputusan kepala. Jadi diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Dan nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan kepala satuan pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Selanjutnya di angka ke-13 Bapak Ibu diisi dengan nama kabupaten kota setempat, penerbit secara lengkap
kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah luar negeri atau SILN. Untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi Kap titik seperti yang tertera dalam slide ini Bapak Ibu. Kalau contoh penulisan ijazah luar negeri, dalam contoh kita perlihatkan Amsterdam, kemudian contoh tempat diterbitkannya ijazah ini pada dalam negeri, di situ tertulis Kap titik Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya untuk angka 14 itu diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri dari 1 digit ditulis tanpa angka 0 di depan Bapak Ibu. Jadi kalau 1 itu ya 1, tidak perlu 01. Seperti yang dicontohkan di bawah ini, contoh 1 Juli 2024. Kemudian untuk nomor 15 diisi dengan nama Kepala Satpen yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Satpen yang berstatus PNS diisi dengan menyertakan nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan Kepala Satuan Pendidikan yang bukan berstatus pegawai negeri sipil diisi 1 buah strip seperti yang tertera dalam slide ini Bapak Ibu. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau kepanjangannya pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Kemudian selanjutnya nomor 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Di nomor 17 Bapak Ibu ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru. Jadi ukurannya 3x4, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Untuk angka 10 Bapak Ibu, khusus untuk ijazah sekolah luar biasa atau dalam hal ini SDLB, SMPLB, SMALB, diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, dan hambatan majemuk. Berikutnya adalah contoh pengisian untuk daftar nilai yang ada pada halaman belakang belangko ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tertera di dalam layar ini, untuk nomor 1, 2, 3, 4 dia berisi mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa, dan nomor induk siswa nasional. Nah, informasi ini mirroring dengan informasi yang berada pada halaman depan ijazah tadi Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 6 ini diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 Bapak Ibu mengenai standar penilaian pendidikan pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Jadi nilai untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 Bapak Ibu ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contohnya 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Kemudian selanjutnya untuk angka 7 Bapak Ibu, angka 7 pada bulatan merah di sebelah kiri ini itu diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma seperti halnya tadi ketika kita bicara pengisian kolom nilai Bapak Ibu yang di atas. Jadi contoh yang di bawah ini ketika kita bicara rata-rata, ketika nanti dijumlahkan menjadi 85,794, maka yang dituliskan adalah pembulatannya yaitu 85,75. Selanjutnya untuk angka 8, 9, dan 10 maupun 11 Bapak Ibu diisi sesuai dengan apa yang tertulis tadi pada halaman depan ijazah. Kemudian nomor 5A ini Bapak Ibu dalam bulatan merah di sebelah kiri ini adalah
khusus untuk ijazah pendidikan luar biasa yang diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari tadi yang sudah dijelaskan di awal, dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, maupun hambatan majemuk. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi kita bicara pengisian, kali ini kita akan bicara mengenai penggantian belangko ijazah. Jadi dalam hal terjadi kesalahan seperti tadi, dalam pengisian atau kerusakan belangko ijazah selama proses pengisian tadi Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan harus mengembalikan belangko ijazah dimaksud ke dinas untuk diganti dengan belangko ijazah cadangan. Makanya kemudian penting untuk kita melakukan persiapan. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya, dalam hal terjadi kesalahan Bapak Ibu dalam pengisian dan atau kerusakan selama proses pengisian ijazah di SILN, maka satuan pendidikan mengganti dengan belangko ijazah cadangan yang ada pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya kita bicara pengembalian belangko ijazah. Jadi kepala Satpen mengembalikan belangko ijazah yang tidak terpakai kepada dinas Bapak Ibu. Disertai apa? Disertai dengan berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang ditandatangani oleh kepala Satpen dan kepala dinas atau cabang dinas. Itu yang pertama Bapak Ibu, ini prinsip dalam konteks pengembalian belangko ijazah. Kemudian berikutnya, kepala satuan pendidikan dengan kondisi geografis yang sulit diakses mengembalikan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian, kerusakan dan atau tidak terpakai kepada dinas disertai dengan berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang sama Bapak Ibu ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan kepala dinas atau cabang dinas pendidikan. Selanjutnya, kepala SILN dan kepala satuan pendidikan kesetaraan di luar negeri menyimpan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian, kerusakan dan atau yang tidak terpakai di satuan pendidikan masing-masing untuk kemudian dimusnahkan. Nah, ini ada dua hal yang berbeda dalam konteks sekolah di dalam negeri atau sekolah yang ada di luar negeri. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, dalam sistematika alur tadi bicara pemusnahan, bahwa belangko ijazah yang dikembalikan oleh satuan pendidikan dan belangko ijazah cadangan yang tidak terpakai, yang terdapat di dinas, dikembalikan ke direktorat untuk dimusnahkan. Direktorat ini dalam arti direktorat sekolah dasar yang ada di pusat Bapak Ibu, di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian selanjutnya, bahwa belangko ijazah yang salah pengisian dan atau rusak dan belangko ijazah cadangan yang terdapat di SILN ataupun satuan pendidikan kesetaraan kita yang ada di luar negeri dimusnahkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Bahwa pemusnahan belangko ijazah ini Bapak Ibu dilakukan paling lambat 31 Desember tahun 2024 ini. Nah kemudian setelah bicara pengembalian, pemusnahan, terakhir kita bicara penatausahaan ijazah Bapak Ibu. Bahwa satuan pendidikan baik termasuk SILN maupun satuan pendidikan kesetaraan di luar negeri melakukan penatausahaan dengan yang pertama mendata nomor ijazah yang diberikan kepada peserta didik kita. Kedua, menyimpan fotokopi ijazah secara fisik dan atau hasil pindai scan secara digital. Dua hal ini adalah pekerjaan kita semua dalam konteks melakukan penatausahaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, bahwa satuan pendidikan menyampaikan hasil pendataan nomor ijazah itu kepada dinas. Dalam konteks SILN dan Satuan Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri menyampaikan hasil pendataan nomor ijazah kepada direktorat. Dalam hal ini adalah Direktorat SD dengan tembusan Atikbud atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Serta dalam konteks Dapodik Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Dapodik dengan memasukkan nomor ijazah yang diterima peserta didik kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu,
satuan pendidikan melakukan penatausahaan belangko ijazah dengan mendata penggunaannya, berapa penggantiannya, dan kemudian mengenai pengembalian belangko ijazah Bapak Ibu. Jadi ada 3 data yang kemudian harus dilakukan oleh sekolah. Tadi bicara pertama penggunaannya, kemudian penggantian dan pengembaliannya. Nah, dalam konteks SELN juga berlaku yang sama Bapak Ibu. Bagaimana sekolah harus menyiapkan pendataan yang tadi bicara penggunaannya, penggantian maupun pengembalian serta pemusnahan belangko ijazah. Jadi kalau tadi dalam konteks SD-SD kita yang ada di Indonesia, maka pemusnahan dilakukan di direktorat, tapi dalam hal ini khusus untuk SELN maupun Satuan Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri itu dapat tugas tambahan, yaitu melakukan pemusnahan belangko ijazah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa dinas melakukan pencatatan, penyimpanan, serta membuat rekapitulasi hasil pendataan nomor ijazah dan penatausahaan belangko ijazah yang disampaikan oleh Satpen. Dinas menyampaikan rekapitulasi hasil penatausahaan belangko ijazah tersebut kepada direktorat terkait, dalam hal ini adalah Direktorat Sekolah Dasar. Bahwa selanjutnya Direktorat Sekolah Dasar melakukan pencatatan, penyimpanan, serta membuat rekapitulasi hasil penatausahaan belangko ijazah yang disampaikan oleh dinas tadi. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa hal informasi teknis mengenai pengelolaan belangko ijazah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.